Oke, selamat sore. Ketemu lagi bersama kita di Playboy Zaman Now. Kamu tersitu. Oke, walaupun Anda melihatnya sore, pemirsa, ini kita malam-malam karena saya baru selesai syuting ya. Iya, saya Di rumah saya. Oke, dan hari ini kita punya pelapor yang namanya Alma katanya. Alma ini sebetulnya akan menikah dalam waktu dekat ini, namun calon suaminya menghilang. Oke, kecurigaannya adalah apakah memang ya ini termasuk tipe cowok yang cuma janji doang, atau memang dia ragu akan menikah dengan Alma ini, tapi dia nggak bisa bilang ya. ngeliatnya lebih ke ragu sih. Ragu. Kalau menurut gue dia pasti punya cewek lain. Oke, ya udah. Kalau begitu kita akan menuju langsung ke rumah Alma. Oke, ini kayaknya udah nyampe ya. Oke. Itu kiri kayaknya, kiri. Kita pun ke rumah Alma dan sampai depan rumah Alma, suasananya berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Berhenti dong. Pak, mau nanya Pak, tahu alamat ini nggak Pak? Ini? Iya tahu Pak. Di mana? Itu sebelah Pak. Di sebelah. Iya. Rumahnya Alma bener? Iya bener. Kenal Alma? Tahu? Sering teriak-teriak sering. Oh jadi dia sering teriak-teriak sendiri Pak? Iya Pak. Sampai tetangganya mau pindah. Oh gitu, makasih Pak ya. Pak, kenal nggak Pak? Oh kenal. Siapa Pak? Pak Uya. Oh, kenal. tahu. Iya. Taunya di mana emang? Di TV itu. Acara apa Pak? Acara Uya. Oh, Iya. Oke, makasih Pak ya. Masuk TV dadah dulu Pak. Ya. Kita justru berempat mesti berani. Isinya duluan. Takut. Ya ibu aja takut banget. Udah buruan lah masuk. Masuk dulu nih. Ah, nggak mau apa sirip aja. Dia berani. Lu merinding gak sih? Auranya tuh nggak enak gitu loh. Coba halo. Assalamualaikum. Gue nggak berani ya. Udah. Ada apa ya? Alma ada. Alma. Iya. Alma. Oke, Mas. Adiknya, kakaknya? Oh, saya sahabatnya kenapa ya? Bukan pacarnya Alma? Bukan. Jadi gini, Alma tuh lagi nggak beres kan? Lagi apa? Beres. Seminggu dia nggak makan. Lagi sakit. Terus kita bisa ketemu sama Alma. Tiba-tiba Alma pun keluar. Itu tuh. Wajahnya itu benar-benar pucat, tanpa ekspresi, dan memang benar-benar seperti orang yang sedang depresi berat. Kalian lihat kan dia kayak gimana sekarang? Dia ditinggalin sama calon suaminya. Oke. Alma, oke. Kamu cari calon suami kamu kan? Kamu Kak Jessica kan? Kenapa kamu baru datang sekarang? Kalian lihat ini, lihat. Ini undangan pernikahan dia sama Bima. Ini undangan apa? Ini udah saya 3 minggu lagi mau nikah sama Bima. Iya. Saya mau Bima sekarang. Saya mau Bima.
itu iya, mana dari iya. 2 hari yang lalu. Tapi Iya. nggak gitu juga. Iya, ya udah, oke, kita cari Bima, kita bantu, yuk. Dan tiba-tiba Alma pun berteriak. Itu ada cewek di pipi saya. Mana? Itu tadi barusan. Itu barusan lewat. Gak ada, mana? Tadi ada di situ. Dia melihat sosok wanita di depan dia. Namun kita lihat dari ujung sana, ujung sini, kita nggak ngeliat apa-apa. Jadi kita berpikir bahwa Alma ini hanya berhalusinasi. Nggak lihat apa-apa kan? Bajunya hitam dan rambutnya panjang. Kamu halusinasi. Kamu halusinasi. Ayo, kita mobil yuk. Ayo kita mobil yuk. Kita mobil yuk. Yuk kita mobil yuk. Oke, sekarang kita mau kemana? Sekarang gini dulu deh. Lo tuh sebelum mau nikah kapan tadinya? Bisa ngomong nggak? Bisa nyambung nggak Aduh. kita? Gimana? Lo ngomong deh. Jadi gini, dia tuh susah dia ngobrol sama. Iya. Jadi sebenarnya Lo tuh siapanya sebenarnya? Pacarnya. Sahabat doang. sebenarnya sih saya mantannya dulu. Oh, mantannya. Sekarang kita mau kemana dong nih? Kita ke kontrakan si Bima aja kalau. Kontrakan. Oh, dia di sini kontrak juga. Kita pun menuju ke kontrakan Bima. Oh, kita udah sampai dekat kontrakannya Bima. Bener ini. Pusing. Bima. Pak, Bima ada Pak? Ada Bima. Bima udah saya usir. Oh, diusir Pak? Yang udah datang sini 4 orang nyari Bima. Masa? Terus kalian ini siapa? Ini calon istrinya. Calon istrinya ini Pak. Saya nggak ada urusan dengan Bima. Saya udah kena tipu. Oh, kena tipu. 10 juta. Bima itu suka pakai baju hitam, udah nganu ilmu hitam. Kamu tahu di sini sejak ada Bima pergi, istrinya ada wanita aneh. Oh, wanita aneh? Maksudnya apa sih Pak wanita aneh? Rambutnya ke depan, matanya hitam, kulitnya pucat. Dan sejak Bima pergi, keluarga saya banyak yang sakit. Pokoknya kalian pergi aja dari sini dah. Pergi. Iya. Apa-apaan ini? Pergi. Pak, kok kayak gitu? Sekarang? Kita sih, tapi kok kenapa dia bilang dia main ilmu sihir? Itu gimana sih, nggak ngerti. Kita ke mobil dulu yuk. Ke mobil dulu. Ayo. Apa Pak? Tan Udah Nadine. Udah biarin Pak. Mendingan jangan. Orang stres, Bu. Oh iya. Oh, gitu. Mendingan jangan di tempat dia aja. Kenapa sih, Bu? Nggak kurang tahu ya, mendingan ini aja. Enggak, tapi Makasih Bu, maaf ya. Oke, Mas Ria, dia ngusir kita karena kita ini adalah orang keempat yang nyari Bima. iya. Oke, terus? Kos-kosannya itu gak laku gara-gara Bima. Dan dia utang 10 juta. Gak mungkin, dia kan kerja di perminyakan. Nah terakhir dia bilang Bima sering ke kuburan. Tapi kenapa dia nyuruh kita nyari ke hutan ya? Tapi kata ibu tadi, dia agak begini. Yang siapa? Bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Nggak Nah, tahu. dan dia tadi juga bilang katanya semenjak Bima itu pergi, keluarganya pada sakit. Kan dia masuk dengan benar-benar itu. Almanya, Alma juga sakit soalnya. Iya benar. Dan lu sering dimimpiin didatangin sosok wanita. Nah, Dan dia tadi sama. juga Dia bilang bilang begitu. apa? Bilang apa? Dia bilang katanya semenjak Bima pergi, ada sosok wanita matanya melotot. Oke, ya udah. Sekarang kita mesti gimana dong? Ya kita
harus cari tahu dia tuh ke hutan mana, dia ke kuburan mana. Oke, Dan tapi dia kalau ngapain. malam ini kayaknya kalau ke hutan ke kuburan ya nggak mungkin nih. Oke, apa yang kita bisa temu cari informasi soal Bima di mana menurut lo? Di kantor. Tapi gini, soal kuburan sama hutan gimana? Oke, gini aja. Lo cari informasi sama warga sini, ya. Kuburan sama hutan yang dimaksud tuh di mana? Oh gitu mas. Lo turun. Dan dari kontrakannya Bima itu, kita pun bingung cari Bima di mana. Lalu Alma ingat bahwa kenapa kita nggak datang aja ke tempat kejadian Bima. Itu udah malam, tapi kita nggak apa-apa. Siapa tahu aja kita bisa dapat informasi dari security atau orang yang ada di kantor tersebut. Oke, sekarang gini deh. Gue masih penasaran tadi kata pengakuan tetangganya tadi, semenjak Bima pergi, katanya warga sekitar situ suka ngelihat sesosok wanita Nah iya. sekeliaran dekat rumah gitu. Apa jangan-jangan gambarannya sama yang ada? Masa iya. Wanita yang sama. Tapi nggak, tadi lo yakin waktu tadi depan rumah lo ngelihat sosok itu? Yakin banget. Coba kamera bisa diulang, diputer nggak sih? Coba lihat dong satu. Tunggu, di rewind sedikit nih ya. Stop, pause. Nah, lu lihat aja tuh. Gue nggak ngeliat apa-apa tadi. Di tengah jalan pun kameramen kita mencoba mempreview ulang gambar tadi. Dan benar saja, kamera menangkap sesosok wanita. Tapi saya masih meyakini bahwa wanita itu adalah manusia, adalah orang. Cuman pertanyaannya siapakah wanita yang tiba-tiba muncul begitu saja? Nih kita ngapain berhenti sih? Sampai kita Udah nyampe terus tempatnya di mana kantornya? Kenapa nggak kita nggak muter? Yaudah lu nyebrang di sana deh, lu turun deh. Gue di mobil, antum. gue yang tuh. Dia nggak ikut. Ya enggak, gue di mobil aja. Enak banget sih maksudnya. Ya buat apa gue bayar lo pada? Jessica, Joe, Alma, semuanya turun. Saya di mobil saya. Kantornya udah tutup, mau ngapain sih coba? Maaf Pak, ini ada karyawan yang namanya Bima. Ada. Oh ada. Kita mau ketemu sama Bima sebenarnya Pak. Saya cari Bima. Ada nggak Pak Bimanya? Banyak kan. Bimanya di mana Pak? Jadi kayaknya alamatnya ada. Ada, boleh Pak minta Pak alamat Boleh, kita Pak. catatnya. Kayaknya banyak yang nggak suka sama dia sih. Kenapa Pak? Kok Bapak bisa ngomong gitu? Dia emang banyak yang nggak suka sama dia, masih nggak suka. Tapi baik-baik aja. Sama dia gitu Pak. Tulisin Pak alamatnya Pak. Banyak yang nggak suka. Iya. Kok bisa banyak yang nggak suka sih? Perasaan dia baik-baik aja deh. Ya ini kamu dengar sendiri kan? Tiap hari dia masih ada di sini ya. Udah nggak pernah kesini kerja lagi. Oh. Lo nggak tahu, Alma? Calon istrinya kok nggak tahu sih? Saya calon istrinya Pak di minggu lalu. Ini buktinya rumahnya. Ini itu undangan pernikahan dia. Kayaknya bukan yang ini deh. Oh bercanda ya? Bener. Beda lagi, berarti ada cewek lain Pak. Emang ada yang datang lagi Pak? Calon istrinya juga? Nyariin dia Pak. Alamatnya udah dikasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Makasih ya Pak. Gak ada Mas Ri. Ini dia bilang dia udah nggak ada di sini. Oke. Terus Bima itu bermasalah. Banyak yang cari Banyak dia. yang nggak suka sama dia. Udah gitu yang paling gila lagi katanya. Calon istrinya bukan yang ini. Calon istri bukan yang ini. Bukan ini.
ada yang nggak beres, pasti ada yang nggak Satpamnya beres. langsung yang ngomong kayak gitu Ya udah. sih ya. Sekarang apa yang lo dapet? Kita dapat Alamat. alamat. Terus ini udah terlalu malam gak sih? Kenapa nggak sekarang aja? Ya udah deh ya. Besok terus maghrib deh ya. Oke? James, jalan James. Yang tak bisa ku miliki, sampai kapan ku menanti. Oke, sekarang kita akan menuju ke rumah Alma lagi. Tapi kenapa sih? Akunya sibuk banget kayaknya. Harus banget gitu kita ke rumah Alma dan malam lagi. Iya, karena aku mesti syuting dulu sore. Jam Dari siang loh tadi. Kalau udah gelap-gelap gini, bawaannya nggak enak. Iya, tuh kayak kemarin lagi sama. Ya gimana emang bisa jam segini? Jadi gue telepon dulu dah. Sebelum sampai di rumah Alma, gue mencoba untuk menelpon Jefta. Halo? Dari rumah sakit kok ngapain? Lo tau gak? Dari pagi Alma tuh kejar-kejar. Tapi kan gue udah bawa ke dokter, itu kata dokter gak apa-apa. Sekarang lo tau gue lagi di mana? Gue lagi di orang pintar. Kamu orang pinter. Dia kelihatan panik, suaranya pun kayak orang sedang ada masalah. Dan dia minta tolong, dan dia bilang katanya Alma perlu bantuan, Alma kejang-kejang. Ngapain lo orang pintar ya? Tahu gue orang pintar karena gue yakin dia sudah dibuat sakit oleh Bima. Oke, lo lagi di mana, Jem? Gue lagi di rumah orang pintar. Orang pintar daerah mana? Ini kan udah deket rumah Alma loh. Lu nggak di rumah Alma? Ya ntar gue Sherlock. Ya udah. alamat. Ya lo Oke, cepet Sherlock. Ntar dulu, Pak Deddy. Ntar dulu. Iya. Oke, cepetan. Ya, thank you. Sherlock sekarang. Ngomong ya. Iya. Udah dapat Sherlocknya? Nah, masuk nih. Lu, Ya. masuk. Daerah Bojong. Daerah Bojong mana? Bojong mana sih? Bojong. Hah? Bukan mana? Bojong, jauh banget. Iya malam, udah malam lagi. Yaudah gini deh. Enggak. Kirim Sherlock ini ke Ciripa, dia suruh duluan deh. Suruh fotoin dulu kayak apa tempatnya, gue ngeri juga. Dan Jefta pun memberikan kita share location tempat di mana dia berada. Dan lokasinya di Bojong. Jo langsung mengirimkan share lokasi dan saya disuruh Jo untuk segera menuju share lokasi yang sudah dikirimkan ke saya. Dan lu tahu dong, share lokasi yang dia kirimkan Jo ke saya itu jauh banget, ada di Bojonggede. Sementara kita ada di Jakarta. Itu udah berapa jam perjalanan sih? Jam setengah. Jeff, Udah nyampe belum? gimana? Udah lihat? Iya, Joni ini udah menuju ke arah rumahnya. Belum nyampe. Lo naik motor ya? Cuma dong nyuruh duluan dari tadi. Yaudah deh, gue tunggu deh, lo duluan masuk sana. Kita sampai lebih dulu daripada Ciripa. Seperti biasa dong, Ciripa kalau jalan lelet. Dimarah-marahin sama Jo. Jo selalu ngomel dan ngomel selalu menyalahkan saya terus. Tanyain Ciripa di mana? Belum sampai loh. Dia enak naik mobil, naik tol bisa kan naik motor. Ciripa playboy. Iya Jo. Ciripa di mana? Udah sampai ini, aku udah sampai. Nggak bisa masuk. Kenapa? Ini nggak bisa masuk. Maksudnya? Kak Ciripa takut apa nggak bisa masuk nih? Lo gimana? Lo kesini ke mobil kita deh. Lo ke mobil. Mana ada? Oh, ini mobil udah lihat. Apa? Kak Ciripa Naik dulu. apa sih? Kak Ciripa kok nggak takut sih? Ini mistis banget, sumpah kalau aku takut kalau suruh masuk sendiri, Mas. Terus kalau lo nggak mau masuk, siapa yang mesti masuk? Nah, Jo kan nggak tahu. Kamu kalau udah turun nanti baru tahu. Itu cepetan kok. Ini harus cepetan nih, maksudnya kalau Kak Jo turun deh, Jiska nggak ikutan ya. Pengecut banget sih lo. Kok jadi Nggak, gue nggak ikutan Mas. Gue turun Nggak dong, gue takut. Sesampainya di sana, Ciripa pun kelihatan panik. Lalu kita turun. Tapi nggak tahu kenapa kok bulu kuduk saya juga merinding. Gua sama lu. Ya udah dulu, bareng. Ini kenapa jadi dorong-dorongan? Oh, takut, maksudnya takut. Ya, gue nggak takut. Kak Jo takut. Enggak, berani. Ya udah cepetan. Oke ya, ntar kalau udah ada kabar kasih tau Lo turun lo, enak aja lo. Wah, lu juga takut.
Ternyata lokasinya itu untuk mencapai tempat orang pintar itu kita harus melewati kuburan. Lu nggak berani? Lu berani ya? Gua tunjukin, laki nih kayak begini. Masuk. Lu duluan. Ya lu duluan dong. Nanti lu bisa gua lu. Duluan dong. Ya nggak jam bercanda di sini, jam bercanda. Masih ada dulu tertentu. Ya, ya. Ngupang. Gimana sih? Tapi lu tahu dong, mereka yang sombong sok mengaku laki-laki tulen, alah baru lihat bayangan seret aja langsung pada kabur, lari. Lu lihat gak sih? Apa sih lu lihat apa sih? Cewek lagi duduk. Nggak lihat. Aduh. Itu nggak ada kok. Ya. Nah, kalau nggak ada masih gue teriak. Nggak ada. Lu depan. Ini serius loh sini nih. No, ini beneran no. Hah? Ya lu ngapain ah? Mas, sepatu ketinggalan. Sepatuku. Lu ambil sendiri. Dan gak tau kenapa kita masih melewati kuburan yang banyak banget. Dan akhirnya kita keluar menuju satu gang sempit yang gelap. Kanan kirinya pohon, gangnya sempit banget. Motor pun kayaknya susah untuk lewat situ. Mas, ini gelap banget ya. Apa sih? Gua cewek yang tadi tuh gue. Dan Joe pun melihat katanya itu adalah wanita yang ciri-cirinya mirip dengan wanita yang dilihat Alma dalam mimpinya. Dan dilihat Alma di depan rumahnya pas saat hari pertama kita datang ke rumah Alma. Mana sih rumahnya sih? Aduh. Cari Kima ya. Aduh, kita takut semuanya. Mas Mulia langsung lari kabur aja, ninggalin aku. Perasaan aku udah lari kabur, ternyata aku masih ada di tempat itu. Gimana kamu ya? Kamu kayak gini. Sir, kalau kencing ya? Lu ngompol, Cir. Ini Pak, maaf Pak. Bapak, ini manusia Pak ya? Ya, Bapak tahu kedatangan kamu di sini dari Bima. Iya Pak, saya cari Bima Pak. Ada gak Pak Bima Pak? Oke, ini teman saya Pak. Cari Bima ya? Cari masalah di sini. Sering ke sini dia. Hah? Mana kamu? Iya Pak, iya Pak. Iya. Bapaknya kemana tadi? Mak. Dia capek banget, dia nggak ada tenaga lagi. Bawa mobil. Kita langsung balik ke mobil, lewat mana? Lewat kuburan lagi. Sekalian ngambil sepatunya si Riva. Oke, Alma. Lo tadi bisa sampai di situ tuh gimana ceritanya sih? Iya, saya meminta nemeninnya status Mbak Moyo. Nah, Itu paranormal. Sering ke sana. Enggak, baru sekarang. Kebetulan dia kejang-kejang tadi pagi. Dia kejang-kejang, gue bawa ke dokter bilang nggak apa-apa. Jadi kita karena semalam dengar ada yang aneh di kontrakan itu, makanya kita ke Mbak Moyo. Buat ngemastiin tahun itu kenapa dia. Oh, ide Iya. alternatif. Soalnya ke dokter bilang nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. oke deh sekarang gini, kita mau kemana dong? Gini deh, kemarin kan kita dapat alamatnya tuh. Kemarin gue udah catat. Kita kesana aja gimana mas? Alamatnya Ya udah. dari satpam. Oh, dari satpam kantor. Oke, let's go. Kita belum kesana Ada soalnya. dulu tuh alamat. Ada gue udah catat kok. Kita pun menuju alamat yang sempat diberikan sama orang kantor. Ini rumahnya yang ini berarti tadi dibilang 20 meter lagi, berarti di depan. Ini harusnya deket. Yang apa rumah yang ada lampu-lampu itu tuh? Iya kayak, Kak Jo. Kita pernah kesini. Gue
sedikit familiar sama tempat ini. Kayaknya gue sama Kak Jo pernah deh datang ke sini. Ada klien yang harusnya kita tangani tapi belum selesai kasusnya. Ngapain lu kesini ngapain? Iya, ada klien kita yang emang minta tolong juga. Kok gue nggak pernah tahu? Ya, gue sama Kak Jo. Ingat nih si Kak Jo yang kita berdua. Hah? Mungkin malam. Apa ceritanya apa? Klien itu apa? Masih ngelaporin Dia juga ngelaporin juga nyari suaminya. Oh, nyari suaminya. Heeh, dia nyari suaminya. Tapi nggak selesai masalahnya. Iya, belum sempat kita tanganin. Emang gue sama Kak Jo survei doang kan. Gue sih no idea, maksudnya gue nggak bisa bilang iya karena Ini malam sih, beda. sama gue iya. Jadi kita turun aja yuk. Yang turun siapa Gue nih? aja deh, gue aja. Aku mau ikutan. Jangan ya, lo di sini aja, lo di sini aja, lo di sini aja. Udah nggak usah ribut, nggak usah ribut, biar gue aja tuh. Enggak, jadi Pak. Apaan sih ya lu kalau disuruh selalu salah. Salah, lu nggak pernah benar. Oke, turun. Jessica sama Jo turun. Iya bener, kita kayaknya pernah kesini deh. Excuse me. Kita kesini kok. Oh iya, tapi kita nggak jadi bener. Cuman nggak malam. Tuh. Kita mau ketemu sama Iya. begitu dia buka pintu rumahnya, bener dong. Ternyata ada cewek, Linda, kaget ngeliat Jessica, langsung nanya kabar. Oh, baru gue inget ternyata bener, gue pernah ke situ. Kita pernah. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya bener. Benar, Iya benar. bener kliennya. Benar. Iya bener. Sorry ya, gue agak-agak lupa soalnya kan banyak banget nih kliennya kita. Kita mau nyari orang namanya Bima. Bima? Heeh. Bima tuh suami aku di Mantara kan? Dan ternyata bener, ini adalah klien gue sama Kak Jo. Dia juga lagi nyari suaminya, namanya Bima. Nah, Bima ini adalah nama kecil suaminya. Nama lengkapnya Bimantara. Bentar ya, Mbak. Gue coba diskusi nih sama Kak Jo. Karena ternyata ini juga kasus klien kita. Mereka lagi sama-sama cari yang namanya Bima. Gue bingung untuk sampaikan ini ke Uya. Karena di sebelahnya itu ada Alma kan. Nanti kalau misalnya Alma tahu bahwa Bima itu ternyata adalah suami dari Linda, dia akan shock habis-habisan. Sampainya ke Uya juga gimana Bang? Kita tarik Mas Uya aja. Lu ngapain turun sih? Kemana turun sih, Mas? Mana Bima? Kak Jo, kok bilang sih Kak Jo? Iya. Enggak, dia bilang Mas Uya. Kak Jo nih. Bima, mau keluar Bima. Bima yang mana Bima? Lalu siapa? Gue nyari Bima, gue nyari Bima. Oh, yang siapa? Gue istrinya. Apa? Siapa ya? Tunggu, sorry. Lu istrinya Bima? Sorry, Bima. coba fotonya cowok lo mana? Fotonya calon suami lo. Ngaku-ngaku sih. Dia ngaku-ngaku jelas-jelas ini undangan pernikahan dia, Alma sama Bima. Bibi. Oke, ini suami lo. Ya, ini suami. Kita menemui seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah istri sah dari Bima. Pasti ada Bima. Lu mau tahu? Undangan pernikahan dia. Lu mau tahu? Gara-gara Bima. Kok gue sengsara? Kok gue ditinggal? Alma pun lepas kendali. Dia kelihatan syok. Alma nggak percaya. Tapi wanita tersebut masuk ke rumah dan keluar membawa bukti berupa buku nikah. Oke. Ini kebetulan nih nyambung berarti nih. Oke, dulu tim kita pernah ke sini, tapi tidak kita lanjutkan. Oke, sekarang kebetulan nih, nggak tahu kebetulan apa gimana nih kayak nyambung. Oke, ini ada orang yang mengaku-ngaku calon istrinya dari Bima, yang which is itu adalah sama dengan suami kamu sekarang. Oke, sekarang gimana maunya? Kamu mau ikut bantu kita nggak? Bener mau. Saya juga cari dia, saya nggak tahu dia kemana. Dia ninggalin saya udah 3 bulan lalu. Bayangmu
selalu usik. Dia udah gak pernah nafkain saya lagi, saya kontak dia pun nomornya gak aktif. Sebelumnya dia gak pernah kayak gini, maksudnya dia gak pernah kayak gini. Oke, sekarang lo mau ikut kita? Oke, boleh pakai sepatu dulu atau mungkin... Oke, ya, oke. Linda yang mengaku istri dari Bima pun ingin ikut serta dalam penyelidikan. Dia masuk ke dalam, mengambil tas dan berganti sepatu. Sampainya di luar. Oke, tapi lo yakin nggak? Yakin nggak mau ikutan? Ini udah malam loh. Kenapa? Dia nggak bisa bohongin diri sendiri. Badannya tiba-tiba lemes, jatuh pingsan. Ya udahlah, kita lanjutin besok aja kali ya. Di depan rumah pas kita menuju mobil, tiba-tiba ada seorang laki-laki pengendara motor berhenti menanyakan kita cari Pak Bima ya. Lalu ada pengakuan yang mengejutkan dari bapak tersebut. Lagi-lagi mengenai sesosok wanita aneh yang sering muncul di daerah tersebut. Aneh nih. Tadi warga ada yang bilang, tapi dia nggak lihat sendiri sih. Sering bilang katanya ada sosok wanita yang aneh sering muncul di depan rumahnya Pak Bima. Ini persis sama yang dia ini lagi ya? Dan yang lo lihat Kak Jo tadi. Berarti ini teror seperti apa? Teror apakah ini teror yang dilakukan oleh wanita ini apa gimana? Saat kita mau pulang pun tiba-tiba kaca mobil digedor. Dok. Muncullah sesosok wanita, mukanya nempel di kaca. Kita shock kaget dong. Apa jangan-jangan wanita tersebut adalah wanita yang sama yang dilihat Jo, Alma selama ini? Bima mana Bima? Mbaknya siapa? Saya cari Bima udah 1 minggu ini, saya belum ketemu Bima. Bima mana? Oke, ini tapi sosok wanita yang sering ada di kemarin lo lihat bukan? Bukan kayak gini, yakin. Kak Jo, sosok wanita apa ya? Saya juga sering lihat ada wanita di depan rumah saya. Matanya melotot. Jadi itu bukan? Sama. Lalu cewek tersebut malah bertanya sama kita, sosok wanita? Ya, saya juga pernah didatangi sesosok wanita. Artinya, kamu mau nggak? Kamu mau nggak bantuin kita? Oke, kamu punya masih kontek-kontekan kan sama Bima? Tapi ini bukan. Iya. Ini bukan Bima. Oke, kasih lihat fotonya. Kasih lihat, biar dia yakin. Biar sama apa tidak. Nih. Ini kan Bima. Dia datang dari darah kamu ya, dia nggak mau ketemu sama saya. Ini rumah aja. Ini aja. Lo mau bantuin kita nggak? Lo mau sendiri Bima nggak? Oke, sekarang nggak usah cerita ke Bima kalau kalian ketemu kita. Hubungi dia, ajak janjian ketemuan besok. lalu saya pun berinisiatif untuk mengajak wanita tersebut yang ternyata bernama Intan. Karena Intan tersebut adalah orang yang selama ini dekat dengan Bima, namun belum pacaran. Kita akan pergunakan Intan ini sebagai penggoda. Kita minta nanti Intan akan janjian dengan Bima di sebuah tempat yang udah kita set. Kita pasang kamera dan Intan pun akan kita pasang record dan Intan pun bersedia. Balas dia. Oke, dia mau ketemuan besok. Ya. Ini tempatnya besok aku kabarin ya. Kita nyari tempat dulu. Oke, besok aku kabarin Pak. Oke, lu jangan bilang Bima ya kalau kita ya. Oke, thank you. Sekarang kita balik aja dulu. Kita lanjut lagi besok. Ini udah malam banget, udah ngantuk banget. Dan tetap bersama kita di Playboy Zaman Now, kamu tertidur. Sekarang kita akan menuju ke sebuah kafe di mana kafe itu adalah tempat penjebakan Bima, ya. Nanti Bima akan bertemu dengan penggoda kita yang sudah beberapa hari terakhir ini menghubungi atau berkomunikasi lewat telepon dengan Bima, ya. Oke, dan sekarang lo sebetulnya nggak masalah kan sebagai istri, sekarang pengen mengetahui suami lo seperti apa. Oke, tapi sekarang nih udah kalian udah bisa baik-baikan atau mungkin lo masih kesel dengan dia? Masih kesel sih, Mas. Apa yang buat lo kesel dengan dia? Ya kesel lah tiba-tiba dari ngaku aku sebagai istri. Tapi dia istrinya yang sah. Iya, tapi pas PDKT sama saya nggak pernah bilang gitu kalau udah punya istri. Nah itu lo yang dibohongin sama dia. Lo kan udah mau nikah, terus gimana kalau misalnya dia ternyata milih istrinya lagi? Saya maunya dia cerai sih. Wow. Tapi lo sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Lo waktu berhubungan dengan Bima juga lo sempat berselingkuh kan? Iya, tapi kan nggak sampai pacaran. Jadi saya tuh ya cuma tergoda doang. Ini jelas tuh Mas, namanya Bima sama
Alma. Ya? Masa sih? Kalian bisa mikir nggak sih kalau udah ada undangan kayak gini gimana sih? Ya elah. Kalau gue sih pikir Biasa sih. istrinya. Udah, sekarang kita menuju ke kafe situ aja. Kita akan lihat bagaimana suami lo atau calon suami lo ini ya menghadapi penggoda kita. Benar. Ya, oke, let's go. Intan pun bertemu dengan Bima. Bima masuk perangkap kita. Oke, sekarang kita sudah ada di depan kafe tempat penggoda kita akan bertemu dengan suami lo atau calon suami lo. Sekarang kita sudah terhubung ya. Ada GoPro di monitor atas ini ya, dan kita juga bisa mendengarkan suara mereka dari handphone saya ini. Oke, dan dari speaker depan. Kita sengaja menyuruh penggoda kita berdiri di pinggir jalan, di jalan yang akan dilalui oleh Bima. Oh, lihat loh, Bima keluar. Dan ternyata Bima berhenti dan menolong penggoda kita. Kenapa mobilnya? Lo pura-pura ini aja, ya mas, mobil saya mogok tuh. Lo ngarang kayak radiatornya kayak apa kayak? Mobil aku mogok nih, aku nggak ngerti. Aku udah coba otak-atik tapi tetap aja. Padahal nggak kenal sama sekali. Padahal nggak kenal, benar. Gombalan demi gombalan pun dilakukan. Sampai akhirnya kita menyuruh penggoda kita untuk pergi ke satu tempat, ke satu kafe yang sudah kita pasang juga kamera. Dia udah telepon. Udah aku telepon. Tenang aja. Cewek secantik kamu nggak mungkin lah ditinggalin di sini sama mobil ini. Gimana kalau untuk mobil aku aja? Udah. Lo mau mana? Enggak. Mana? Jangan. Mbak. Tunggu sedikit lagi selesai. Iya. Wah, lo mau kemana? Nggak usah takut ya, Sam. Gue mau keluar. Dia kemana dia? Dia masuk mobil. Oh, dia mau pergi. Ikutin gua. Ayo. Kejar dong. Cepetan dong. Aduh, ikutin dong, Pak. Oke, gini. Lu bawa aja ke kafe yang tadi, oke? Yang kita kasih tahu, oke. Gak jauh dari sini, oke. Langsung aja. Bilang ditraktir. Siap, kita balik ke sana lagi. Kamera semuanya audio ya, siap ya. Ciripa jagain Ciripa. Kita balik lagi nih. Bima pun tangannya sibuk memegang rambut penggoda kita. Gombalan demi gombalan pun dilakukan. Kamu udah punya pacar? Belum. Wah, pas banget tuh. Maksudnya? Pas banget buat dampingin aku nanti. Kamu gombal terus. Tapi bener-bener nih, Bima ini ternyata tidak seperti yang diceritakan oleh Alma dan juga Linda istrinya. Katanya Bima ini orangnya pendiam, kalem. Dan Linda pun menelepon Bima. Bima mengaku bahwa dia sedang di luar kota. Dan Bima pun panik saat mengangkat telepon dari Linda. Dia kayak seperti gelagapan, gak tahu mesti ngomong apa. Kamu di mana? Di luar kota. Kok kamu nggak bilang-bilang sama aku kalau kamu keluar kota? Aku lagi sibuk nih, nggak usah ganggu dulu ya. Loh, kok jangan ganggu, gimana sih? Aku kan istri kamu. Halo. Matiin. Kita kamu lihat lagi. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu, ya, oke?
Namun yang mengagetkan tiba-tiba kameramen kita dan kreatif kita teriak. Katanya dia melihat sesosok muka wanita di belakang mobil kita. Saya juga lihat belakang gak ada apa-apa. Saya suruh Joe turun dengan kameramen, gak ada apapun di belakang mobil. Astagfirullahaladzim. Apaan kenapa? Apa sih? Kamu serius loh. Yang bener, Mas. Jangan. Coba turun mana sekarang? Apaan itu di belakang? Coba cek Joe. Yang ngeliat cuma lo apa semuanya? Lo ngeliat ya kamera? Hah? Itu ada tuh. Di belakangnya dia. Lu jangan ada lo. Bercanda bang, lu bercanda. Kita berapa kali? Bisa jadi kita lihat ada orang aneh kan? Oh iya, ada yang serius. Oke, enggak itu kira-kira enggak. Wujudnya seperti yang kemarin kita lihat ya, yang di kuburan itu sama nggak? Mirip kayak gitu. Hah? Terus yang waktu kita hari keberapa ada dia juga dari jauh tuh dia juga. Kayak gitu. Nah itu siapa? Bajunya hitam. Iya mas, itu tuh yang dia tuh sering tiba-tiba nongol gitu kayak ngikutin aku kalau aku jalan atau Jangan ngaco deh. Tadi di belakang lu tadi. Serius. Tadi di belakang lu tuh di situ tuh. dia tuh sering kayak gitu tiba-tiba nongol gitu. Sumpah merinding. Aku jadi ingat mas, waktu beberapa bulan yang lalu aku berantem sama dia, tiba-tiba ada sosok cewek itu juga. Kayak gitu cewek, tapi tadi Iya. lu nggak ngeliat sih tadi. Iya. Cuma sosok cewek gitu. Yang dideskripsikan sama masnya tadi. Dia juga sering ikutin juga sih. Kayak gitu. Sama. Ini aman gak sih kita begini? Jangan gitu dong. Jadi Udah, takut aman dong. nggak? Bilang Oke, kita lanjut dulu lagi lihat ya. Nah, itu tuh ada cewek. Itu marah-marah itu. Lalu tiba-tiba muncullah sesosok wanita yang tiba-tiba merangsek masuk ke area penjebakan. Dia marah-marah dengan Bima. Kita nggak tahu itu siapa. Apakah itu bagian dari tim kita? Bukan. Ini siapa sih? Itu bukan tim kita kan? Ini yang bikin kita bubaran. Jadi cewek ini Langsung mas ya. lo ninggalin Maksudnya ini siapa ya? Oh, di cewek itu ditarik lagi. Dan tiba-tiba Bima bilang bahwa kita udah putus. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Kita kan udah putus. lo mesti gue gara-gara dia. Gue lihat hari ini lo sama cewek lain. Lo mikir nggak sama cewek? Gimana perasaan gue? Kamu rela nikahin orang, ninggalin aku demi nikah sama dia. Maksudnya siapa? Demi lo? Berarti sebelum dengan lo, dia dulu dengan cewek ini. Dia nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Dan cewek itu pun pergi diusir oleh Bima. Oh, dia diusir pergi. Oke, cewek itu pergi. Penggoda kita bertanya, siapa tuh? Lihat, jawaban Bima seperti itu. Itu siapa tadi? Kok dia gitu banget sih tadi sama kamu? Iya, karena sebenarnya sih orang tua aku tuh mau jodohin aku. Cuman aku tuh kelakuannya kayak gitu. Apalagi nanti gimana kalau udah nikah. Terus dia gimana sekarang? Gak tau udah lah, gak usah dipikirin. Yang penting kan aku lagi sama kamu. Lalu wanita tersebut yang tadi marah-marah melewati mobil kita. Dia menggedor-gedor mobil kita. Kita kaget dong. Hah? Dan ternyata kata Alma dan kata Linda itu adalah sosok wanita yang sering mereka lihat. Sosok wanita sering menampakkan dirinya di mimpi Alma. Dan sesosok wanita yang juga Joe pernah lihat di beberapa tempat belakangan ini. Oke, jadi itu cewek siapa sebetulnya? Mantannya juga. Buka aja. Gue tahu semua sekongkol keluar lo. Lo semua sekongkol sama dia. Siapa? Gue pacarnya Bima. Lo siapa? Gue istrinya. Lo siapa? Dia bilang sama gue dia nggak punya istri. Dia bilang sama gue dia ninggalin gue gara-gara cewek yang itu. Berarti lo yang dibohongin sama dia dong? Gue tuh yang 3 minggu lagi mau nikah sama dia. Nih udah saling semua sama Bima. Dan ternyata benar, pengakuan wanita tersebut adalah wanita yang diputuskan oleh Bima gara-gara Bima memilih untuk menikah dengan orang lain. Pertanyaannya, Bima ingin menikah dengan Linda pada saat itu atau dengan Alma pada saat ini? Gue udah tinggalin dia 1 tahun. Lu pikir
1 tahun gara-gara dia mau nikah sama orang lain. Berarti nikah sama lu waktu itu. Dia nggak pernah cerita sama gue tentang lo, nggak pernah sama gue mau ketemu lo sama dia. Gue mau ngomong langsung. Gue nggak mau tahu. Tapi dia udah mau nikah lagi. 3 minggu lagi gue mau nikah sama dia. Ini masalahnya yang kemarin. Gue nggak mau tahu. Lu cewek yang tadi di belakang situ ya? Iya. Dia lo yang selalu teror. Dia selalu teror. Dan wanita tersebut ternyata memang dia yang mengakui bahwa dia yang mengikuti kita selama ini. Dia yang mengikuti Alma selama ini. Dia yang mengikuti Linda selama ini karena sakit hati. Jadi ternyata sesosok yang kita pikir penampakan itu bukan makhluk halus. Itu adalah wanita ini yang di mana-mana muncul. Dan selama ini wanita tersebut mengikuti kita. Jadi kemarin di kuburan itu ada lu dikuburan sampai ke kuburan. Jadi lo yang selama ini. Lo ngikutin dia selama ini. dan lo ngikutin Bima selama ini. Gue mau tahu dong kenapa dia ninggalin gue tiba-tiba sampai berarti ada yang salah dong. Cara lo tuh perintah nggak aneh. Terus lo kok bisa tahu kita? Lo kenapa bisa tahu kita? Gue udah ikutin lo semuanya. Oke, lalu suasana pun chaos. Akhirnya kita berpikir untuk melakukan pencidukan. Kita lakukan penggerebekan. Lo tunggu pembahasan gue lo. Lihat lo. Cowok kayak gitu. Udah, kita keluar. Pelajaran kok cinta. Gue ciduk sekarang. Ciduk nih. Bima pun panik karena dia tidak menyangka kalau muncul istrinya dan calon istrinya sekaligus. Bima, ngapain di sini? Ngapain di sini? Aku cari tahu soalnya. Kamu bakal jelasin semuanya. Kamu ingat gak sih aku? Ini undangannya apa? Kita tuh 3 minggu lagi nikah. Iya, Pak. Aku lagi hamil. Kita mendengar bahwa ternyata wanita tersebut sedang hamil. Istrinya Bima sedang hamil. Lo gak berkasar sama cewek. Lo siapa? Lo siapa? Siapa? Tahu diri sebagai laki tau gak? Lo gak lihat nih, istri lo. Bini lo tinggal di rumah. Kamu jangan nangis, kamu jangan nangis. Kamu udah lihat kan semuanya? Kamu udah lihat kan buktinya gimana? Kenapa? Gimana aku bisa tenang, ha? Gimana aku bisa tenang? Siapa? Apa gak cara? Apa? Cara gini ya? Tenang. Dan kita pun mendengar pembicaraan mereka, ternyata keributan ini dimulai antara Linda dengan Bima saat dulu Linda pernah keguguran. Dan sejak saat itulah semuanya berubah di dalam kehidupan mereka. Ya kita batalin aja. Lo nggak perlu, lo nggak usah. Sekarang gini aja lo harus jelasin ke dia apa alasan lo, ya? Alma begitu terpukul karena Alma ditolak mentah-mentah dan Alma ini cuma pelarian menurut dia. Aku salah apa? Coba kamu jangan ngomong. Bima, dengerin aku. Sekarang kamu pilih dia. Atau aku sama anak kamu. Aku bakal pilih kamu. Bayangmu selalu hadir, temani diriku. Bima, kita kan 3 minggu lagi mau nikah. Kamu nggak usah maksain, ya? Aku harus ngomong apa ke orang tua aku? Tolong mas. Yang mengagetkan lagi bahwa di pojok sebelah sana Alma menangis, tapi Jefta merayu Alma dan membuat sebuah pengakuan bahwa dia sangat mencintai Alma dan siap menikahi Alma menggantikan Bima. Satu lagi yang harus kamu tahu. Aku sayang sama kamu. Kamu mau kan menikah dengan aku? Oke, aku bakal coba. Tapi lo nggak terpaksa nih. Enggak sama sekali. Terpikirkan olehmu, cinta sesungguhnya. Jangan berhenti. Berhenti dong.
Udah aku kerja. Aduh. Ah, elah sial banget. Apa ada yang diambil banyak? Itulah gunanya untuk saling terbuka. Kalau nggak ada acara ini, mereka nggak saling tahu. Yang istrinya lain suaminya, yang suaminya lain istrinya. Tapi dengan adanya acara Playboy Jamano, akhirnya mereka ngeluarin unek-uneknya. Ya udah, kita doakan yang terbaik buat mereka, kita doakan yang terbaik buat kandungan mereka. Sampai ketemu lagi di Playboy Jamano, kamu terciduk.